meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara dan sudah berjalan. Tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini saya, Doni The Kaiser, bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda. Ini dia, Merah Putih. Naik delman ke pasar baru, beli rambutan dan buah salak. Cek kesehatan datang ke sekolahmu untuk generasi sehat, kuat, dan cemerlang kelak. Ya pemirsa, sehat bukan hanya hak tapi juga fondasi. Anak-anak adalah pewaris masa depan kelak, dan masa depan hanya bisa berdiri tegak kalau ditopang oleh tubuh yang kuat dan jiwa yang sehat. Malam ini kami ajak Anda untuk membahas salah satu program unggulan pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yaitu cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini ditujukan kepada anak-anak, remaja, peserta didik, sekolah yang tentunya akan menjamin masa depan Indonesia di masa depan yang lebih cerah. Kenapa? Bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, tentu masa depannya lebih cerah. Malam ini kami ajak Anda berbincang dengan narasumber yang sudah kami hadirkan sebagai panelis dalam edisi Merah Putih malam ini. Saya perkenalkan langsung, di sebelah kanan saya juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Gigi Widiawati. Apa kabar Bu Wid? Kabar baik, selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Kalau dari Kementerian Kesehatan pasti salamnya salam sehat ya? Iya, harus salam sehat. Betul, terima kasih Bu Wid sudah bersama kami. Kemudian di sebelahnya Bu Wid ada Wakil Sekretaris Sekolah Rakyat Herman Koswara. Pak Herman, apa kabar? Kabar baik, selamat malam, salam kesetiakawanan sosial. Oke, salam kesetiakawanan sosial. Terima kasih Pak Herman. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Pak Ali, apa kabar? Kabar baik Bang Don, selamat malam, salam demokrasi. Asik, ini masing-masing punya salam khusus. Kalau saya juga ada, salam Nusantara. Oke, dan kita juga berbincang terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, ada Profesor Unifah Rosyidi. Selamat malam Prof. Unifah. Selamat malam, salam solidaritas. Salam solidaritas, apa kabar Prof, sehat? Alhamdulillah lagi berada di Jambi, habis mengunjungi situs Candi budaya Jambi Muara Jambi yang Muara Jambi yang sejak abad ke-6 Masehi ya, tertua di Indonesia. Iya, keren Prof. Saya juga sudah pernah sampai ke sana. Baik, Prof, terima kasih bersama kami. Langsung saja kita mulai diskusi kita malam ini pemirsa. Saya ajak Anda, sebelum kita mempertajam topik bahasan kita, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Program cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan program ini menjadi terobosan yang tak dimiliki semua negara di dunia. Bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Program cek kesehatan gratis dilaksanakan untuk memeriksa kesehatan anak-anak di sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat. Ditargetkan, program ini bisa dimanfaatkan 53 juta siswa-siswi di seluruh Indonesia. Ini pemerintah jemput bola, datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan yang sederajat datang. Ditargetkan akan bisa mengcover 53 juta penerima
manfaat. Tadi kami juga sudah memeriksa, memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, mulai dari uji kebugaran sampai ke ada pengisian kuesioner, ada periksa darah, ada periksa mata, ada periksa telinga, periksa gigi, tinggi badan, berat badan, dan yang lain-lain. Jadi temuan-temuan awal yang bisa kemudian ditindaklanjuti supaya tidak semakin buruk di kedepan hari. Jadi anak-anak sedari dini ada deteksi awal potensi-potensi penyakit yang kemudian bisa berbahaya dan bisa ditangani secepat mungkin sehingga tidak jadi berbahaya. Program cek kesehatan gratis siswa ini bertujuan sebagai pencegahan untuk mendeteksi sedari dini adanya penyakit berbahaya sehingga bisa segera ditangani. Tim Liputan NTV melaporkan. Mari langsung kita diskusi dengan panelis kita, Bu Wiwit. Bagaimana sampai sejauh ini pelaksanaan cek pemeriksaan atau kesehatan gratis yang sudah berlangsung di sekolah-sekolah? Baik, kalau di sekolah baru mulai kemarin ya, hari Senin tanggal 4 Agustus. Jadi sebelumnya memang sudah dimulai dulu di sekolah rakyat. Tanggal 14 Juli ya Pak Herman ya. Tanggal 14 Juli sudah dimulai karena sekolah rakyat adalah sekolah berasrama. Nah sekarang kalau untuk pendidikan yang normal yang biasa bukan berasrama, kita mulai tanggal 4 Agustus. Sejauh ini hingga hari ini banyak sebetulnya cerita dan ceritanya cukup menarik. Kalau kemarin salah satu sekolah yang saya juga ikut dalam kick off-nya, anak-anaknya senang tuh. Antusias ya? Antusias banget. Bahkan mereka ada yang mengatakan, kok saya belum dipanggil, udah dari tadi pagi gitu kan ceritanya. Terus akhirnya mereka, itu juga sebetulnya kita harus kasih apresiasi yang besar kepada orang tua, juga kepada para guru. Dan ini orang tuanya itu kan kita bekalin sebelumnya H-7 kita dari sekolah ngobrol dengan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak, semangat bahwa ayo lo nanti hari Senin kamu diperiksa nih. Jadi kamu harus berani. Diperiksa kenapa? Supaya kamu tetap sehat. Kalau kamu sakit nih. Jadi akhirnya mereka karena mendapat dukungan dan semangat dari keluarga, mereka datang ke sekolah. Peran orang tua penting dan berhasil ternyata ya. Peran orang tua penting, peran pendidik di sekolah, kemudian petugas-petugas kesehatannya yang merangkul mereka dengan cinta gitu ceritanya kan memeriksanya segala macam halus. Jadi menyenangkan. Kalau anak SD kan memang tidak cucuk darah karena masih kecil lah. Tapi kalau SMP SMA mulai. Nah, di situ sampai sejauh ini antusiasme dari anak-anak sendiri di Indonesia ini yang saya juga ini beritanya cukup baik, cukup bagus. Ada yang nangis tapi temennya megangin terus akhirnya jadi mau. Jadi sebetulnya dukungan kuat temennya pada saat situasi itu juga membantu loh. Jadi kita berharap bahwa nanti itu 53 juta anak-anak peserta didik ini akan semuanya mendapat dan berani untuk diperiksa, berani untuk maju. Kemudian nanti kita jadi tahu bahwa apa sih yang diderita atau ini jadi deteksi sedini mungkin akan membuat mereka nanti. Kita kepinginnya kan ke depannya kita punya anak-anak Indonesia yang sehat. Betul. Kalau mereka sehat, maka mereka akan bisa belajar dengan fokus. Kalau fokus, maka nilai akademiknya diharapkan akan bagus. Seperti tadi Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan hari pertama, hari kedua cek kesehatan gratis anak sekolah yang beritanya juga kami kolaborasi, anak-anak antusias akan terus ke 53 juta tetap antusias. Oke, kita juga Nusantara TV sering menayangkan dan di situ wajah anak-anak itu sumringah, ya kan? Betul, yang dari dulu kayaknya gurunya doang. Ya nggak apa-apa, itu wajib lah. Iya, maksudnya gurunya takut disuntik. Oke, ini kan belajar pilot project ya, Pak Herman dari sekolah rakyat gitu kan. Apa yang kemudian bisa diadopsi dari pelaksanaan awal di sekolah rakyat, kemudian dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, Pak? Ya. Yang pertama di sekolah rakyat juga karena ini sekolah berasrama dengan skema boarding sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana sekolah rakyat ini ditujukan untuk mereka yang kategori ekonomi kurang mampu ada di desil 1 dan desil 2. Kemudian mereka akan diasramakan dan sepenuhnya ditanggung oleh negara.
maka salah satu langkahnya adalah memeriksakan mereka dari aspek kesehatan. Nah, tentunya mereka yang diperiksa di aspek kesehatan ini, ketika mereka yang sehat maka langsung masuk asrama dan untuk bersekolah. Tetapi bagi mereka yang kebetulan istilahnya dalam kondisi kurang sehat, maka kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan memberikan treatment untuk istilahnya memberikan pengobatan-pengobatan, dan setelah dinyatakan sembuh maka mereka diperkenankan untuk masuk asrama. Nah, ini tentunya dengan tujuan apa? Ini pemerintah sebetulnya mengadvokasi dalam rangka memitigasi jangan sampai istilahnya nanti dalam asrama terjadi penularan. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya selama uji coba, kalau saya boleh pakai istilah itu, ada temuan kasus nggak Pak yang kemudian harus diantisipasi? Ya, dari yang ada di sekolah rakyat ini memang ditemukan beberapa kasus yang memiliki penyakit menular seperti TBC dan lain sebagainya. Tapi kan TBC juga kita harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa TBC itu dapat disembuhkan. Yang penting memiliki keteraturan, terutama untuk melakukan treatment-treatment pengobatan yang memang dianjurkan. Nah, sehingga kami bekerja sama dengan kesehatan dan puskesmas setempat yang digerakkan oleh dinas-dinas kesehatan, tentunya komando dari Kementerian Kesehatan. Maka mereka diberikan pengobatan yang teratur. Nah, alhamdulillah beberapa kasus mungkin sejak dibukanya sekolah rakyat, nah mereka ada dalam kondisi pulih. Iya, ini karena sekolah rakyat kan boarding school ya Pak Herman ya. Betul. Jadi mereka kan 24 jam di situ kan. Penting sekali pemeriksaan kesehatan ini kan. Iya, betul. Daripada nanti ditemukan satu penyakit yang bisa menular. Nah, ini preventifnya. Oke, sekarang dari aspek politik nih. Ini apa yang Anda baca ini Pak Ali terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratisnya Pak Prabowo ini? Iya, jadi ada dua hal. Pertama, saya melihat ada paradigma yang berbeda antara pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Jadi mulai dari MBG, kemudian ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda, kemudian ada Koperasi Merah Putih, kemudian ada tunjangan guru dan dosen, dan yang terakhir ini cek kesehatan gratis, termasuk kenaikan Hakim Junior 280% ya. Nah, dari semua itu, ini statement ini bukan kecemburuan sosial kan? Dari semua itu kemudian saya melihat berarti paradigma pembangunannya adalah lebih dititikkan pada pembangunan sumber daya manusia. Oke. Itu satu. Kualitas manusia ya. Nah, yang kedua, kalau berbicara cek kesehatan gratis, ini juga berkelainan dengan aspek pendidikan. Karena tidak mungkin kemudian kita mengejut soal pendidikan berkualitas, tetapi SDM kita secara kesehatan juga bermasalah, sehingga dua-duanya harus beriring berjalan. Nah, dari aspek yang lain sebenarnya ini kan masuk kategori program populis. Program populis baik MBG, sekolah rakyat maupun CKG ini kalau berhasil efek resonansinya luar biasa. Efek resonansi ke masyarakat bawah jelas bahwa pemerintah dianggap hadir di tengah-tengah masyarakat bawah, kemudian pemerintah makin legitimate. Dan pada ujungnya ini juga investasi jangka panjang. Karena kalau kita bicara soal Indonesia Emas 2045, maka rute yang ditempuh adalah pendidikan dan kesehatan. Apalagi kita kalau bicara stunting kita, ini kan berapa? Masih 18,8%. Dibandingkan dengan negara-negara maju misalnya, kalau kita cek data untuk Singapura, stuntingnya hanya 2,8%. Jepang sekitar 5%. Jadi persoalan stunting satu, kedua soal human index ya, indeks pembangunan manusia itu juga kita angkanya 0,5%. Jadi anak-anak sekarang ketika dewasa produktivitasnya kalau menurut human capital index itu hanya 54%. Berbeda dengan negara lain yang rata-rata 0,8%, kalau mereka dewasa itu produktivitasnya mencapai 80%. Sehingga program ini menurut saya adalah satu gagasan yang holistik untuk Indonesia Emas. Itu tidak cukup hanya berbicara di hilir ya, tapi hulunya. Di hilir misalkan soal kebijakan
yang bukan mendasar tapi kebijakan-kebijakan yang di ujung, tapi juga akarnya apa akarnya? Nah, akarnya adalah soal kesehatan dan soal pendidikan. Ya, ini tepat sasaran. Ya, kalau menurut landscape pembangunan yang sesuai dengan Indonesia Emas, maka ini bisa disebut tepat sasaran. Iya, dan mulainya sekarang, bukan di ujung-ujung menjelang akhir atau menjelang pemilu berikutnya, begitu kan? Iya, betul. Nah, nanti juga ada insentif yang lain ketika ini berhasil. Makanya program populis itu ada plus ada minus. Kalau misalkan berhasil, maka legitimasi pemerintahan akan kuat, termasuk nanti approval rating. Jadi kita akan lihat setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo seperti apa. Kemarin 100 hari itu 80,9% approval ratingnya. Ya, Nah, kalau misalkan program populis ini dilakukan dengan berhasil, misalnya target akhir tahun itu kalau yang cek kesehatan gratis 100 juta jiwa ya kalau nggak salah ya, itu berhasil, maka approval rating juga akan tinggi. Kalau approval rating tinggi, maka ada namanya insentif elektoral. Iya. Yang akan dinikmati nanti ya. Betul, Oke, betul. Tahan dulu di situ. Ini kok malah istilahnya kampanye lebih dini nih. Tapi menarik sekali karena kita bicara investasi politik, tetapi yang paling diuntungkan sebenarnya adalah masyarakat. Ya, investasi kesehatan, ya kan, investasi pendidikan dan sebagainya. Saya mau ajak dulu kita semua ngobrol dengan Prof Unifa. Artinya dari kacamata Prof Unifa sendiri melihat program ini, untung rugi, kita tidak bicara untung rugi dari sisi anggaran atau finansial, tetapi yang paling diuntungkan tentu sasarannya adalah generasi muda penerus bangsa Indonesia. Prof, kacamata Anda melihatnya seperti apa? Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Presiden yang memiliki pemikiran strategis dan juga kepada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ini nggak mudah. Jadi seperti kata Mas tadi, Mas dari kebijakan politik, saya nggak melihatnya secara politik, tapi melihat sebagai kebijakan jangka panjang yang sangat penting, dan ini nggak kalah sama negara-negara lain. Ya, ini kami mengaturkan terima kasih karena ini investasi jangka panjang buat SDM. Cek kesehatan itu amat sangat penting bagi anak-anak dan juga bagi penyiapan SDM masa depan. Jadi kami sangat happy dan sekaligus juga mengapresiasi. Tadi pagi ada juga hadiah buat guru non ASN dan juga non formal itu dari Bapak Presiden untuk hadiah pada guru menjelang Agustusan. Saya kira ini bagus dilakukan karena tadi di tahun pertama beliau, jadi sejak awal Anda tahu bahwa ini terkait juga dengan bagaimana Kementerian Kesehatan mengecek orang-orang di daerah terpencil untuk diberikan kesehatan. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dengan kesehatan dan MBG dan lain sebagainya. Itu adalah suatu persyaratan bagi terjaminnya kesehatan, pendidikan di masa yang akan datang, kesehatan itu. Ya, artinya Jadi, Prof Unifa untuk menjamin kualitas pendidikan dan kualitas peserta didik itu sendiri tentu dimulai dari kualitas kesehatan kan? Apalagi kalau nanti ada cek pemeriksaan kesehatan buat guru ya Prof ya? Oh itu saya mau bilang berikutnya. Berikutnya setelah tahu aja ya. Jadi Bapak Presiden ini punya pemikiran jangka panjang yang luar biasa. Ya tentu aja didukung Kementerian Teknis bahwa kesehatan itu tidak hanya diartikan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental, kesehatan rohani, kesehatan arti yang sesungguhnya. Dan ini kita berharap bukan program-program yang sifatnya jangka pendek. Misalnya kita melihat cek kesehatan 54 juta anak, itu betul, ya. Dan kalau ditemukan, kita punya data yang bagus untuk melihat struktur tadi SDM kita ke depan. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan, banyak sekali dampaknya. Salam buat Pak Menteri Kesehatan dan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Kami sangat happy dan selanjutnya jangan lupa para guru ya Bapak Presiden. Ini sebentar, direspon dulu sama Bu Wiwit. Soal guru gimana Bu Wiwit? Langsung dengan Prof Unifa. Halo Bu. Halo Ibu. Ya, silakan bisa. Halo Ibu, sehat. Terima kasih banyak matur nuwun Ibu disampaikan pada Bapak nanti ya Bu ya. Salamnya. Saya dulu COVID loh. Saya duduk bersama dengan Pak Menteri itu waktu COVID itu. Guru duluan dan saya orang yang pertama kali yang waktu itu masih ragu
datang menunjukkan bahwa ini adalah inisiatif yang luar biasa untuk kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Untuk kesehatan dan pendidikan itu adalah ukuran-ukuran bagi indeks pembangunan manusia. Jadi kalau Bapak Presiden menginginkan Indonesia emas tahun 2045, maka sejak sekarang fondasinya tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga untuk kesehatan. Makasih ya Mas, itu Mbak Wiwit tolong ya Mbak Iya, Wiwit. ini langsung sama Bu Wiwit. Iya Bu, saya mau cerita dikit ya Bu. Nah, tadi kan Ibu dengan Mas Doni mengatakan bahwa selain peserta didik tadi anak-anak kalau bisa guru-gurunya. Nah, jadi gini Bu ceritanya. Kan cek kesehatan gratis ini adalah program yang besar sekali dan baru ini pertama kali tentang terkait kesehatan yang mencakup dan merangkul 281 juta penduduk Indonesia. Ini adalah program besar yang tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga saja, tapi semua itu terkait. Nah, 281 juta jiwa itu tidak terkecuali, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi dari bayi baru lahir, biasanya kalau bayi baru lahir tuh diperiksanya usia 2 hari ya, nah, baru boleh diperiksa. Terus kemudian sampai ke lansianya, tidak ada yang luput. Kenapa kita kasih juga untuk anak-anak sekarang tanda kutip juga, kenapa sekarang ada cek kesehatan gratis untuk keseluruhan? Karena ini yang 53 juta ini adalah masuk ke dalam 281. 281 selain anak-anak siapa? Guru ada juga. Guru. Nah, jadi di dalam cek kesehatan gratis ini bisa dimasukkan juga guru gitu yang diperiksanya berbarengan saat itu. Karena mulai kira-kira 1 bulan yang lalu kita sudah membukakan kalau dulu cek kesehatan gratis itu untuk ulang tahun, di hari ulang tahun saja. Nah, kalau di hari ulang tahun kita tidak akan merengkuh secara cepat, makanya kita membuka komunitas. Nah, komunitas yang pertama waktu itu sebagai contoh adalah Grab sama Gojek. Nah, itu dikumpulkan jadi di satu tempat di kantornya Grab, petugas kesehatannya itu datang ke situ. Sama anak sekolahnya juga petugasnya datang. Nah, di situ juga sebelum anak sekolahnya bisa gurunya atau gurunya nanti janjian kapan. Jadi momentumnya berbarengan, bisa. Ya, tinggal teknisnya di lapangan seperti apa ya. Bisa juga si guru ini misalnya dia udah periksa dulu sebelumnya. Misalnya di puskesmas terdekat kan mesti ngisi 1 sehat dulu. Gitu. Jadi tidak ada yang ketinggalan di dalam cek kesehatan gratis ini. Semuanya termasuk dari bayi baru lahir sampai ke lansia. Sekali lagi, jadi guru itu ada di 281. Kenapa kalau anak-anak itu ditaruh di sekolah? Karena kan 53 juta. Kalau anak-anak ditaruh di puskesmas, petugas puskesmasnya mabuk nanti Mas. Jadi akhirnya ditaruhlah di sekolah-sekolah mereka, petugas yang mendatangi. Nah, datangnya itu berdasarkan kesepakatan yuk mau hari apa, jam berapa anak dulu, apakah hari ini bisa semuanya atau tidak. Nah, petugas kesehatan juga harus mengatur, kan dia punya yang reguler. Betul. Pekerjaan reguler misalnya di puskesmas atau di rumah sakit, itu nanti akan terus, itu kita bergerak sampai di akhir Desember 2025. Jadi Prof, gurunya pasti Prof. Pasti nggak mungkin dilupakan dong. Enggak, 281 jangan ada yang ketinggalan, semuanya sudah ikut ada guru di dalamnya. Betul, cek kesehatan gratis dan itu setiap tahun gitu. Dan Mbak Wiwit, PGRI di seluruh Indonesia sampai di daerah-daerah pelosok itu ada kantornya, siap membantu untuk lokasi cek kesehatan gratis. Siap Ibu. Dan kami siap untuk mengedukasi mereka karena itu adalah fondasi, betul kata Mas tadi mengatakan bahwa ini adalah fondasi bagi pembangunan SDM ke depan. Jadi saya menaruh hormat dan siap membantu, siap mengedukasi dan siap membantu. Siap Prof, terima kasih banyak Prof. Oke. Wah, ini menarik sekali. Minimal kalau masih bisa sabar tunggu sampai ulang tahun, karena pasti dapat jatah juga kan. Enggak ada ulang tahun sekarang. Udah ya? Udah nggak ada. Udah dari sebulan yang lalu udah nggak ada. Jadi kalau nunggu ulang tahun nanti kan takutnya kelamaan. Gini. Enggak, kadang-kadang kan di hari ulang tahun nggak bisa, kita udah kasih waktu 1 bulan ke depan, tapi nggak bisa juga. Jadi sekarang begitu bisa ngisi, tapi harus datang sesuai dengan, misalnya dia ulang tahunnya tanggal
5 Desember. Dia mau periksa besok juga boleh, nggak Boleh. apa-apa. Oh, Tapi iya. kan nanti puskesmas ada kuotanya, misalnya satu hari 30 kalau puskesmasnya Iya, iya. sedang 30 orang, kalau puskesmasnya gede dia Iya, lebih gede itu lagi. urusan teknis biar bisa memudahkan pelayanan ya. Jadi sekarang tidak ada ulang tahun, tapi semuanya boleh sesuai dengan dia mengisi aplikasi. Oke, baik. Kabar gembira untuk kita semua. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.